Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Regitania dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proposal bisnis yang telah saya buat dengan nama produk Moringa Daily. Moringa artinya daun kelor dan daily artinya dipakai sehari-hari. Untuk latar belakangnya, Moringa Daily hadir karena industri skincare di Indonesia terus berkembang dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya merawat kesehatan kulit. Saya memilih daun kelor sebagai bahan utama karena kandungan vitamin, mineral, dan antioksidannya yang baik untuk kesehatan kulit. Dengan memanfaatkan bahan alami tersebut, Moringa Daily diharapkan menjadi produk skincare lokal yang berkualitas, inovatif, dan mampu bersaing di pasar Indonesia. Visi dan misi Moringa Daily. Visinya adalah menjadi merek skincare lokal terpercaya yang menghadirkan perawatan kulit alami berbahan dasar daun kelor untuk mendukung kulit sehat, cantik, dan terawat setiap hari. Misinya adalah menghasilkan produk skincare berkualitas tinggi dengan memanfaatkan manfaat alami daun kelor, mengutamakan keamanan kualitas dan kepuasan pelanggan dalam setiap produk yang dihasilkan, mengembangkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen modern, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat bahan alami dalam perawatan kulit. Dan yang terakhir, membangun usaha yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk analisis SWOT-nya, Strange memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kulit, mengusung konsep skincare alami yang sesuai dengan tren pasar, produk memanfaatkan bahan lokal yang mudah diperoleh di Indonesia, harga produk dapat dibuat lebih terjangkau, yang terakhir berpotensi menarik konsumen yang peduli terhadap penggunaan bahan alami dan ramah lingkungan. Untuk weakness-nya, merek masih belum dikenal masyarakat, membutuhkan biaya promosi yang cukup besar untuk memperkenalkan merek, persaingan tinggi dengan merek skincare yang sudah lebih dahulu dikenal, membutuhkan proses penelitian dan pengembangan produk agar kualitas tetap terjaga, dan yang terakhir kapasitas produksi masih perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar. Opportunities-nya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kulit, tren penggunaan skincare berbahan alami terus berkembang, memudahkan pemasaran melalui media sosial dan marketplace, peluang kerjasama dengan reseller, distributor, dan influencer kecantikan. Dan yang terakhir, kesempatan untuk mengembangkan berbagai varian produk berbahan dasar daun kelor. Untuk ancamannya, munculnya banyak produk skincare baru dengan konsep yang serupa, perubahan tren kecantikan yang dapat mempengaruhi minat konsumen, persaingan harga dengan produk lokal maupun impor, kemungkinan kenaikan harga bahan baku yang dapat meningkatkan biaya produksi, dan yang terakhir, adanya produk tiruan yang dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap merek asli. Strategi STP, segmentation, di usia 15-40 tahun, untuk pria dan wanita yang peduli kesehatan kulit dan menyukai skincare berbahan alami. Dan untuk targetingnya adalah pelajar dan mahasiswa, pekerja muda, konsumen yang mencari skincare berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk positioningnya, skincare lokal berbahan daun kelor yang aman, berkualitas, dan cocok digunakan setiap hari. Untuk strategi marketingnya, lokasi usaha kita berada di Jalan Dipati Unus, Tangerang, Banten. Lokasi ini dipilih karena berada di kawasan yang strategis, mudah diakses oleh kendaraan pribadi maupun transportasi umum, serta memiliki akses yang baik terhadap pemasok bahan baku dan jasa distribusi. Untuk promosinya, kegiatan promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp bisnis karena platform tersebut banyak digunakan oleh target pasar. Konten yang dibagikan berupa informasi produk, edukasi perawatan kulit, manfaat daun kelor, serta testimoni pelanggan. Berikut adalah contoh produk Moringa Daily. Ada facial wash, ada tonernya, serum, moisturizer, dan sunscreen-nya. Untuk harga paket skincare, untuk harga facial wash-nya ada di 49.000, harga tonernya ada di 59.000,
Harga serumnya ada di 89.000, harga moisturizer ada di 79.000, dan harga sunscreennya ada di 85.000. Untuk bahan baku utama yang digunakan oleh Moringa Daily adalah ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera. Ekstrak daun kelor dipilih karena mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, antioksidan, asam amino, serta berbagai mineral yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit. Kandungan tersebut dapat membantu menjaga kelembapan kulit, melindungi kulit dari radikal bebas, serta membantu proses regenerasi kulit. Untuk bahan baku pendukungnya, ada aqua sebagai bahan dasar formulasi produk, ada glycerin sebagai pelembab yang membantu menjaga kadar air pada kulit, ada niacinamide untuk membantu mencerahkan dan menjaga kesehatan kulit, ada hyaluronic acid untuk membantu menghidrasi dan menjaga kelembapan kulit, ada aloe vera ekstrak untuk memberikan efek menenangkan pada kulit, ada vitamin E sebagai antioksidan yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Ada emulsifier untuk membantu mencampurkan bahan berbasis air dan minyak. Ada pengawet kosmetik yang aman untuk menjaga kualitas dan daya simpan produk. Ada fragrance atau pewangi dalam kadar yang aman untuk memberikan aroma yang nyaman pada produk. Untuk aset tetap atau inventaris ada mesin filling, mesin sealer, mixer homogenizer, hot plate, komputer atau laptop, printer, AC, meja kerja, kursi kerja, lemari, rak penyimpanan, meja dan kursi ruang tunggu, etalase atau display produk, dan CCTV. Untuk peralatan dan perlengkapannya, di sini untuk peralatan ada timbangan digital, gelas ukur, beaker glass, termometer digital, pH meter, spatula, sendok ukur, corong, peralatan quality control sederhana. Dan untuk perlengkapannya di sini ada botol, ada tube, jar, tutup kemasan, label, kardus, plastik pembungkus, sarung tangan, masker, hair cap, tisu, cairan pembersih atau disinfektan, ATK, formulir produksi, dan stiker barcode. Untuk proses produksinya, yang pertama kita mempersiapkan bahan baku dan peralatannya, kedua penimbangan bahan, yang ketiga pencampuran bahan, yang keempat pengujian kualitas produk, yang kelima pengemasan produk, yang keenam pelabelan produk, dan yang terakhir penyimpanan dan distribusi. Untuk tenaga kerjanya, di sini untuk staf produksinya ada 3 orang dengan gaji 4 juta. Ada filling dan packaging dengan gaji 4 juta. Ada quality control 1 orang dengan gaji 4 juta. Admin dan keuangan 1 orang dengan gaji 4 juta. Dan marketing dan marketplace 1 orang dengan gaji 4 juta. Jadi total untuk tenaga kerja per bulannya adalah 28 juta. Untuk modal awal usahanya, ada aset tetap atau inventaris sebanyak 60 juta, ada peralatan dan perlengkapan produksi sebanyak 65 juta, ada bahan baku awal sebanyak 40 juta, ada sewa tempat usaha 36 juta, dan ada perizinan dan pendaftaran merek sebanyak 10 juta, ada promosi pemasaran sebanyak 25 juta, dan ada biaya operasional sebanyak 53 juta. Dengan total 289 juta rupiah. Proyeksi pendapatannya untuk target penjualan adalah 300 paket per bulan. Harga per paketnya 340.000. Dan untuk pendapatan per bulannya 102 juta. Asumsi pendapatan per tahunnya 1.224 juta rupiah. Untuk proyeksi laba ruginya, pendapatan per bulannya di 102 juta, biaya produksi 30% per bulan, 30.600.000, dan untuk biaya operasional per bulannya 38 juta. Asumsi laba bersih per bulan adalah 33.400.000 dan laba bersih per tahun adalah 400.800.000 rupiah.
Untuk analisis kelayakan usaha, BEP penjualannya kurang lebih ada di 54.300.000 per bulan. Dan untuk target penjualan ada di 102 juta per bulan, dan laba bersihnya adalah 33.400.000 per bulan. Dan untuk asumsi payback periodnya ada di kurang lebih 9 bulan. Dan analisis kelayakan usaha ini layak dijalankan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.